Terima kasih Anda masih bersama Rosi dan malam hari ini tema kita adalah membujuk pemilih bimbang. Silahkan posting komentar Anda, hashtagnya adalah pemilih bimbang, mention @kompas.tv. Setelah tadi kita dengar Bung Haris Azhar, ada Panji, juga bersama saya Bung Jayadi Hanan. Selamat malam untuk Pak Wimar Witular. Selamat malam Rosi, selamat malam. Tentu Anda mengenal beliau sebagai dulu juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tetapi yang kenapa saya mengundang Pak Wimar malam hari ini karena ia adalah seorang aktivis ITB tahun 66 dan 78. Dan Pak Wimar adalah juga orang yang selama ini golput dan baru memilih di pemilu di tahun 99. Setelah Soeharto tumbang ya. Baru memilih. Ya. Selama Orde Baru, jadi Pak Wimar itu sama sekali tidak pernah memilih golput. Tidak memilih. Oke. Dulu orang bilang golput itu di zaman Orde Baru tuh keren. Menurut Pak Wimar kalau sekarang ada orang golput itu sekeren dulu aktivis-aktivis anti Orde Baru nggak? Enggak, kalau sekarang sih orang yang... Dia juga. Sekarang sih barangkali orang yang golput itu yang memang kurang mengerti persoalan gitu. Oh. Jadi perlu dibuat mengerti. Jadi tadi saya tanya Panji itu golput nggak gitu? Panji bilang nggak karena belum memutuskan saja gitu. Tapi kalau Haris, iya seorang golput gitu. Jadi memang tadi apa sebutannya? Orang yang golput sekarang tuh yang kurang tahu persoalan. Tahu persoalan. Kurang tahu pemilu itu untuk apa gitu, untuk siapa. Dan Masa seorang Haris Azhar kalau Haris punya sejarah khusus, dia itu orang yang tertindas oleh pelanggaran HAM, dianya, keluarganya, kawannya, dan sampai sekarang tidak puas bahwa kedua kandidat itu menurut Haris itu tidak, yang satu memang pelanggar HAM, yang satu tidak berbuat cukup untuk pelanggar HAM, yang menurut dia itu sama saja. Menurut saya sih lain lagi ya. Tapi ada sejarah khusus. Kalau Panji ya dia entrepreneur, showbiz, jadi mungkin dia punya motif sendiri gitu untuk maksudnya apa motif sendiri? Tapi Panji dengan memposting video males pilih Jokowi, tidak ada alasan untuk milih Prabowo, itu semacam ajakan untuk golput juga nggak sih? Ajakan untuk tim ses dan capres untuk meningkatkan dalam tanda kutip permainan mereka dalam usaha untuk mendapatkan suara. Saya ambil contoh deh, kemarin pidatonya Pak Jokowi tanggal berapa tuh yang ngomongin soal kartu tambahan? Ya pokoknya ada kartu kerja, prakerja dan segala macamnya. Itu kan kita bisa asumsikan sebagai program. Tapi kenapa buzzernya masih sibuk berantem dengan sesamanya ketimbang meramaikan programnya Pak Jokowi gitu misalnya. Terus Pak Prabowo sih sebenarnya mohon maaf saya juga belum tahu sampai sekarang. Nah jadi kalau dua-duanya enggak, kan kita milih karena alasan yang baik kan, karena harapan bukan karena ketakutan, pengennya. Tapi kalau misalkan harapan itu tidak diberikan, gagasan itu nggak pernah ada, ya masa kalau ada dua orang ngasih barang yang jelek, kita terpaksa beli, misalkan ada dua payung, yang satu nggak bisa dibuka, yang satu bisa dibuka tapi bocor. Terus dibilangin, kalau nggak beli payung kehujanan loh. Ya masa karena ditakut-takutin dengan masa depan saya harus beli barang jelek? Tapi kalau saya melihat penjelasan Panji, jadi Panji kok milih capres itu karena pendukungnya. Bukankah memilih capres itu karena calon presidennya, bukan karena ulah pendukungnya? Nggak, artinya pendukungnya tidak meramaikan program. Kenapa? Itu pertanyaannya. Kalau udah tahu program ada, kenapa nggak fokus di situ? Exactly, tapi pertanyaan saya kan yang kamu pilih kan capresnya, bukan pendukungnya. Apakah yang membuat kamu galau itu justru karena kelakuan pendukungnya? Itu salah satu. Memang banyak orang di sosial media yang mundur dari pembicaraan capres, cawapres ini karena ngelihatnya kenapa berantem sih, saya males ya. Orang tuh kalau udah nggak ngerti cenderung takut. Ngelihat pada berantem ya makin mundur kan. Ya. Jadi itu mungkin salah satu. Tapi kalau saya sih gagasan-gagasannya emang belum meyakinkan aja. Dan kalau misalkan ternyata sampai ujung banget, benar-benar nggak ada yang bisa membuat saya teryakinkan atau orang lain teryakinkan, ya jangan marah kalau misalkan mereka nggak bisa jualan kok saya yang dimarahin karena nggak beli, gitu kasarnya. Ya. Kalau Haris, kalau kita kembali selama ini memang konsisten Haris soal isu HAM begitu ya. Yeah. Tapi kalau golput, apakah itu juga bisa mengubah keadaan lebih baik? Jadi begini, pertama saya udah support pernyataannya Panji, kayak Pak Kiai Ma'ruf kan gitu kan, setuju dengan pendapat Anda gitu. Yang kedua begini. Sebentar kalian ini pada iseng-iseng loh dan jail-jail loh. Pak Wimar tuh tapi kita orangnya baik hati kok ya. Nah yang kedua begini Rosi, kalau tadi dibilang itu pengalaman khusus saya, kalau kata Pak Wimar tadi, yang saya khawatir yang punya problem pelanggaran HAM, yang menjadi korban pelanggaran HAM,
korban dari penegakan hukum yang semena-mena itu sedang meluas hari ini. Kita ingat ya, kita ini reformasi udah 20 tahun. Pada 5 tahun pertama orang menaruh harapan, 5 tahun berikutnya orang sabar. 5 tahun berikutnya lagi orang excited untuk ganti presiden misalnya, barangkali ada perubahan. Ini sudah 20 tahun, yaitu nasibnya Pak Jokowi sama si Pak Prabowo. Dia harus sadar konteks 20 tahun pasca reformasi politik tahun 98, itu satu. Yang kedua, memang kami bodoh barangkali, kami tidak bermoral, tetapi pertanyaan kami begini, para capres itu moralnya seperti apa? Ketika persoalan hak asasi manusia itu tidak dijadikan urusan penting. Poin saya begini, hak asasi manusia itu dijamin loh oleh konstitusi kita. Ada 10 pasal. Kalau kita milih presiden yang kebetulan dua-duanya tidak punya representasi dari 10 pasal yang ada dalam konstitusi, itu artinya 5 tahun ke depan kita bakal punya presiden yang tidak menghormati pasal-pasal dalam konstitusi. Bangsa seperti apa yang Anda dia memang tidak di situ, mau, ya? yang tidak mau pemimpinnya tidak mau menghargai hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. By the way, konstitusi itu adalah kontrak kita sebagai bangsa. Ya. Kalau kita dibilang tidak bermoral, tidak bertanggung jawab, saya cuma mau bilang partisipasi rakyat pada politik, pada kehidupan sosial dalam 5 tahun ke depan banyak sekali. Kalau saya ke Pak Wimar, apa yang dikatakan oleh Panji dan juga Bung Haris itu kan sesuatu yang bisa dibilang sangat logik gitu, sangat logis. Oh, itu sangat logik dari sudut pandang mereka. Ya. Tiap orang punya sudut pandang sendiri. Tapi apakah menurut Pak Wimar suara-suara seperti ini tidak cukup harus didengar begitu? Karena cukup cemas nggak dengan suara-suara yang belum bisa memutuskan? Orang yang matang, setiap suara perlu didengar. Suara jangkrik perlu didengar, suara helikopter perlu didengar. Tapi kalau kita sudah punya keyakinan, sudah punya pendapat, tidak perlu kita dengar suaranya. Saya misalnya tidak perlu dengar banyak suara karena saya menyaksikan tahun 98 apa yang terjadi dengan Prabowo. Saya menyaksikan 5 tahun ini apa yang terjadi di bawah Pak Jokowi. Dua-duanya tidak sempurna. Tapi kalau yang satu memang melaksanakan pelanggaran hak asasi, yang satu memang kurang sukses dalam. Tapi ada juga peristiwa pelanggaran HAM di zaman Jokowi. Iya, makanya mereka itu logis dan dalam demokrasi saya sangat tidak mau membatasi hak mereka. Tapi saya juga diam-diam ya sudah punya pendapat lah. Saya tidak akan golput. Oke, kan kalau dulu di Orde Baru itu golput itu melawan, justru sikap perlawanan begitu. Kalau sekarang masih bisa dibilang golput itu melawan nggak? Bisa melawan ketertiban dan melawan kontinuitas. Melawan justru antitesis dari golput zaman Orde Baru. Rosi. Zaman Orde Baru kami tidak melawan tapi memang tidak merasa berguna untuk memilih karena bagaimanapun Soeharto menang. Apakah 60%, 70%, 80%. Kalau sekarang bisa sangat menentukan. Orang jadi golput itu bisa swing pemilihan one way or the other, bisa memenangkan nomor 1 atau nomor 2. Jadi kalau orang tahu persoalan, kalau golput itu dia harus siap tanggung konsekuensinya dan selama 5 tahun harus tanggung jawab untuk pilihannya gitu. Oke, karena tadi kan Pak Wimar, orang-orang golput waktu zaman Orde Baru mereka mau melawan aja, tapi sebenarnya mereka udah tahu anyway yang bakal jadi presiden siapa begitu. Nah, Pak Wimar tapi mencemaskan nggak bertambah besarnya suara golput atau mereka yang sampai detik terakhir tidak dapat menentukan siapa? Sangat mencemaskan, bukan hanya bahwa itu mempengaruhi hasil pemilu, tapi bahwa itu saya cemas kalau lihat pemilih kita bukan semakin cerdas, tapi semakin bodoh gitu. Saya mencemaskan kebodohan itu. Kalau Panji termasuk yang mana? Ganteng, saya termasuk yang ganteng. Ya, dia ganteng, entertainer, dia populer, jadi dia lain kepentingannya. Saya sebenarnya sih mungkin pengen dijelasin kayak gini, Pak Wimar. Ntar pada gini, memilih itu bisa salah loh. Memilih itu bisa salah kalau cuma ikut-ikutan. Memilih itu bisa salah kalau cuma pengen kelingking masuk supaya dapat diskon di sebuah kedai kopi. Iya dong. Jangan bohong Anda. Memilih itu salah kalau misalnya alasannya adalah kalau gue nggak posting di Instagram kelingking gue ada tintanya, nanti gue dipertanyakan. Salah itu. Golput pun bisa salah kalau misalkan ternyata cuma ongkang-ongkang kaki di rumah, itu mah bukan golput, itu malas gitu. Jadi golput ataupun memilih, sebenarnya pertanyaan besarnya adalah alasannya ada atau enggak. Udah gitu aja poinnya. Gitu. Harus ada alasannya, harus ada reasonnya. Iya. Karena itu jadi pernyataan sikap.
seperti yang tadi Haris. Anda siapa? Haris ya? Haris Azhar ya? Panji. Jago gitu nama saya. Kalau Pak Wimar mencemaskan pemilih yang belum memutuskan dan cenderung golput, apakah sebenarnya survei Anda itu juga merefleksikan hal yang sama, bahwa suara tidak memutuskan dan bisa cenderung golput ini bisa besar? Saya melihat masih normal ya, jumlah persentase dari yang belum memutuskan sampai sebulan menjelang pemilu itu masih di angka 10, 13, ada yang 15% gitu, itu masih normal saja. Nah kalau kita belajar dari pemilu-pemilu sebelumnya gitu, seperti yang saya bilang tadi, hampir sama ya? Iya, ada banyak pemilih kita itu memang yang baru memutuskan 2 minggu sampai seminggu terakhir. Tapi begini, nah, Bung mungkin Jayadi, orang seperti Panji begitu. Nah kalau kita bicara pemilu secara keseluruhan, mau mengomentari Mas Haris, memang kan pemilu di Indonesia itu kan hak pilih itu, memilih itu kan hak, bukan kewajiban. Orang untuk menjalankan haknya itu dia punya alasan masing-masing begitu. Golput di zaman Pak Wimar itu perlawanan. Golput yang disampaikan oleh Haris adalah protes. Kecewaan. Protes karena dia kecewa. Nah, jadi masih ada dia masih punya harapan untuk ada perbaikan, asal kekecewaannya itu diadres oleh para calon. Jadi, tapi sebenarnya orang seperti Bung Haris ini masih bisa dibujuk nggak sih? Kalau orangnya nyebelin emang nggak pernah bisa. Secara teori masih bisa, secara teori ya. Paling tidak kita tidak memperluas. Jadi begini, kandidat harus melihat kehadiran Haris sebagai warning kepada para capres. Kalau Anda tidak mengadres masalah ini, orang-orang seperti Haris Azhar ini akan lebih banyak. Gitu. Karena begini, UGM itu baru mengeluarkan beberapa minggu yang lalu, Laboratorium Big Data Analitik UGM itu mengeluarkan penelitian tentang peta potensi golput 2019 yang tercermin melalui percakapan di sosial media. Jawa Barat lagi-lagi menempati yang paling besar pembicaraan atau percakapan tentang golput itu maksudnya yang belum menentukan pilihan atau yang tidak akan memilih? Golput, percakapan tentang golput. Tidak akan milih gitu? Yes, ya, percakapan tentang golput Jawa Barat itu 21%, Jakarta 14%, dan Jawa Timur, ada juga Jawa Timur 14%. Jadi 3 daerah terbanyak percakapan golput dibandingkan daerah lain. Dan yang menarik adalah ini dipicu oleh akun-akun berpengaruh. Seperti Panji? Saya nggak tahu apakah Panji... Pengaruh saya tidak sebesar Raditya Dika dan Atta Halilintar. Haris Azhar juga termasuk saya rasa sebagai akun yang dianggap berpengaruh berbicara soal golput. Kalau gitu saya akan perbanyak akun besok. Nah, dan Pak Wimar juga saya ingin beritahu bahwa 9,5% percakapan itu untuk kampanye golput. Artinya mereka hanya bicara soal golput, belum tentu mereka akan golput. Tapi 9,5%-nya itu kampanye golput. Artinya dari 1 dari 10 percakapan itu pasti ada yang kampanye golput begitu. Nah, itu buat Anda juga karena itu toh social media, apakah ini juga mencerminkan real di lapangan, di akar rumput? Ya kalau percakapan, sosial media itu penggunanya, kalau kita bicara penetrasi internet di Indonesia sudah 50% lebih. Jadi itu signifikan, harus diperhatikan. Tapi menurut saya masih ada waktu, sebulan ke depan. Banyak golput itu kan antara lain kecewa. Mungkin kecewanya tidak seberat Haris. Ya. Karena saya punya obatnya untuk kekecewaan itu sebetulnya buat para capres. Ya. Apa? Pertama saya mau bilang begini, misalnya gini, saya pernah tanya sama kawan saya, Dahnil, yang memilih akhirnya jadi jubirnya 02. Saya tanya sama dia terbuka di Twitter, apa strategi, siapa jaksa agungnya Prabowo kalau dia jadi presiden, yang berani menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang juga mendera namanya si Prabowo. Gitu. Saya tanya itu. Ke Jokowi, saya pernah stop Jokowi di Istana Negara diundang gitu. Saya tanya bagaimana persoalan pelanggaran HAM. Jadi saya ketemu sama orang-orang seperti itu, saya tanya persoalan-persoalan yang memang penting kayak gitu. Nah dalam konteks kampanye misalnya, dalam konteks kampanye saya mau bilang, ya Anda bicara yang terbuka. Nah masalahnya memang dagangan mereka ketika mereka muncul di publik, yang muncul fear, takut, yang tadi Panji bilang, menyeramkan itu kan. Nah kalau sampai di situ, menurut saya memang jadi orang jadi bingung. Nah padahal kalau mereka jujur, saya minta maaf, belum bisa menyelesaikan kalau kayak Jokowi sebagai presiden. Prabowo apa rencananya yang sering dibicarakan orang menyerang dia. Itu seperti apa? Soal HGU, data HGU.
masih rame sampai hari ini. Oke, jadi sebenarnya apa obat mujarab yang bisa Jujur, kejujuran? jujur Kan aja sama bicara. Rosi, sama kan obatnya untuk Panji juga sama. Untuk Panji. Bagaimana program, apa yang dilakukan, lalu sikap moral yang ditunjukkan oleh para capres terhadap peristiwa-peristiwa yang dianggap oleh mereka menjadi masalah gitu. Itu boleh dicoba lah, meskipun saya belum tentu berubah. Dan Ya. harusnya kan ada di debat ya. Orang tuh berharap banyak pada debat. Tapi dua yang pertama kan kalau kita baca sentimennya aja kecewa semuanya. Mereka nggak dapat sesuatu yang baru, nggak dapat sesuatu yang bisa meyakinkan. Kan masih ada 3 debat lagi. Nah itu dia. Moga-moga berubah. Oke, kami kembali sesaat lagi.